Topik kita hari ini adalah tentang manajemen portofolio. Nah, manajemen portofolio ini adalah salah satu topik yang cukup krusial di dalam manajemen risiko. Karena portofolio itu berhubungan dengan keseluruhan aktivitas perusahaan. Nah, yang disebut dengan portofolio di sini tidaklah hanya nanti yang berhubungan dengan surat-surat berharga atau sekuritas, tetapi juga semua aktivitas lain yang dikerjakan oleh perusahaan di dalam operasi mereka. Nah, step pertama itu ingin mengajak Anda untuk melihat di sini ada seseorang yang bernama Warren Buffett. Warren Buffett ini adalah seorang Yahudi Amerika yang memiliki sebuah perusahaan investasi. Nama perusahaannya, kalau saya tidak salah tiga ya, Berkshire Hathaway atau Hathaway, ada ini kalau salah di sini, Hathaway. Ini adalah sebuah perusahaan pengelola investasi terkemuka di dunia yang tidak hanya mengelola dana mereka sendiri, tetapi juga dana para perusahaan, organisasi atau perorangan lainnya. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan berinvestasi tetapi tidak punya kemampuan untuk memilih investasi yang baik, ya dia bisa beli sekuritas atau produk yang dikeluarkan oleh Berkshire Hathaway ini. Nah, Berkshire Hathaway itu dipimpin oleh Warren Buffett. Warren Buffett ini dia punya prinsip gini, saya mengalokasikan kapital katanya. Nah, saya mau ajak Anda untuk berdiskusi dulu di sana tentang apa itu kapital. Apa yang dimaksud dengan kapital kalau Anda punya ide? Kapital itu apa? Modal, Pak. Kapital sama dengan modal. Apa lagi? Mungkin kapital apa itu? Mungkin dengar suaranya. Selain modal, atau semuanya setuju ini modal? Kapital itu adalah modal. Aulia Puspasari, apa itu kapital? Menurut saya modal, Pak. Modal juga, oke. Dan Hengki tadi belum, Anissa, apa? Anissa Mutia. Modal juga, Pak. Modal juga. Ramadan. Modal juga, Pak. Modal. Adib, modal. Ya, Pak, modal berupa uang. Modal berupa uang ya. Kalau uang mungkin enggak ya. Nah, sekarang saya gini, kalau sebuah perusahaan tentu punya laporan posisi keuangannya. Di sisi kirinya adalah aset, di sisi kanan ada utang, ada ekuitas. Nah, ekuitas itu nanti kan terbagi-bagi, kita sederhanakan saja, ini 30, ini 70, ini 100 otomatis. Nah, yang mana yang Anda sebut dengan kapital kalau begitu? Ekuitas, Pak. Siapa ini? Nabila tadi. Ekuitas. Nabila. Oke. Ekuitas. Berarti yang disebut dengan modal itu adalah kapital itu adalah ekuitas. Yang lain? Dinda? Iya, Pak. Bagi saya yang kapital itu yang ekuitas 70 itu, Pak. Yang 70 ini ya. Baik.
Ada nggak yang berpendapat bahwa yang disebut dengan kapital ini adalah yang ini? Rifan, Anda setuju nggak kalau yang disebut dengan kapital itu adalah aset? Saya menganggap kalau kapital itu masuk equity juga, Pak. Begitu juga. Anissa Mutiara, Ekuitas juga, Pak. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat ya prinsip dari Buffett itu, dia mengatakan nih, I allocate capital. Berarti apakah yang Anda maksud bahwa yang dialokasikan itu adalah yang ekuitas saja, tidak termasuk apa yang ada di hutang? Gitu ya? Setuju, Zakia? Bahwa yang dia alokasikan itu adalah kapital, tapi tidak termasuk ya, hanya di 70, tapi tidak termasuk yang di ekuitas, yang di hutang. Zakia, Anda setuju? Setuju, Pak. Oke. Baik. Kalau Anda setuju, yang 70 ini, setuju enggak Anda bahwa semua yang ada di sisi kanan ini adalah sumber dana untuk memperoleh apa yang ada di sisi sebelah sini? Hania, setuju? Setuju, Pak. Oke, baik. Kalau semuanya setuju, Anda setuju, berarti saya asumsikan yang lain juga setuju. Kalau begitu, bantu saya untuk merealisasi prinsip dari Buffett itu, bahwa dia akan mengalokasikan kapitalnya yang 70 ini, yang sekarang sudah berubah menjadi aset sebesar 170. Karena ada yang dari sini 70, dari sini 30, totalnya kan 100 ya. Bantu saya untuk memecah mana yang harus yang disebut dengan kapital di asetnya. Ada aset lancar terdiri dari beberapa, ada aset tetap, ada aset tidak berwujud, ada aset lain-lain, aset tidak berwujud juga ini. Bagaimana caranya orang atau siapapun atau Anda untuk mengatakan bahwa yang akan dialokasikan itu adalah yang 70 ini, yang sekarang itu ada di dalam sini sebesar 100 gitu. Ada yang bisa membantu saya untuk memecah mana di antara kas perusahaan sebesar 15 yang berasal dari utang dan yang berasal dari ekuitas, lalu account receivable senilai 20 misalnya ini berasal dari utang dan dari ekuitas, lalu ada inventory sebesar 30 itu ada yang dari utang, dari ekuitas. Ada yang bisa? Zakia, bisa Zakia? Karena misalnya gini, kas itu kan saya kas itu pada tanggal tertentu ketika saya menjual saham, saya terima kas debit, kreditnya kan modal saham ya saya, betul ya? Betul ya? Nilainya sekian ya. Ketika saya menerbitkan surat utang, saya menerima kas, menerima SHO ya. Menerbitkan surat utang, terbitkan SHO. Nah, ini dua ini kan menjadi kas ya. Kemudian bayar gaji dan sebagainya. Katakanlah tidak ada transaksi lain untuk kas ini. Bagaimana cara saya memisahkannya pada posisi? Kalau ini misalnya tanggal 1 Januari, ini tanggal 1 Januari juga, sementara ini tanggal 31 Desember. Uang keluar dan masuk. Bagaimana caranya? Grafika. Bagaimana caranya saya untuk memastikan bahwa kas ini kalau misalnya ini misalnya ini 5, ini 7 ya. Pada akhir tahun dia bernilai 15, sementara ini kan ada baru 12. Berarti ada selisih sebesar 3. Nah, yang 3 ini yang menjadi hak
ekuitas dan menjadi hak utang yang mana? Yang itu kemudian harus saya alokasikan. Grafika. Ada yang bisa jawab? Putri, Angelina, Airin, Anda bisa jawab? Bisa bantu jawab? Mungkin semuanya kok pada diam, kedinginan. Bagaimana? Jangan diam karena ini nanti saya taruh di YouTube saya untuk jadi video pembelajaran. Kan malu setiap saya panggil ternyata semuanya diam. Hengki, orang lihat, oh Hengki Setia Arman. Ternyata setiap kali dipanggil itu diam ternyata orangnya. Nanti Anda sudah bekerja, Anda ternyata berpikir, ternyata saya diam waktu kuliah. Kuliahnya. Gimana Chelsea? Bisakah ketika dia sudah, ketika utang dan ekuitas itu dibelanjakan dan tanda kutip menjadi aset, bisakah Anda memisahkannya lagi? Bisa atau tidak? Halo, Chelsea. Bisa, Pak. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Misalkan gini, pada tanggal 1 Januari, karena ada dua transaksi yang terjadi pada kas. Yang pertama adalah penerimaan kas dari penjualan saham biasa, dan kemudian penerimaan kas dari penjualan surat utang obligasi. Totalnya berapa? 12 ya. Posisinya pada tanggal 1 Januari itu 12. Oke. Pada tanggal 2 Januari terjadi transaksi penjualan pembelian inventory. Uangnya 12 ya. Ya Chelsea. Uang perusahaan 12. Kemudian perusahaan ingin membeli inventory. Dia ingin membeli inventory sebesar 8 rupiah. Oke, 8 rupiah. Berarti ada 8 rupiah di sini ya. Pertanyaan saya, bisa nggak Anda bantu perusahaan itu untuk mengatakan, oh, yang dibelanjakan ke sini itu hanya yang dari ekuitas ya, karena yang disebut dengan modal itu ekuitas. Maka ini hanya boleh belinya 5. Loh, kan saya ingin beli 8. Ya ambil lagi dari sini 3, gitu kah? Maaf, Pak. Enggak, Pak. Terus gimana dong? Ini beli 8 nih. Oke. Ya Pak, Nah, gimana Ki? Udah 4 kali dipanggil diam terus. hujan Pak, kurang terdengar Pak suara Pak tadi. Oh, maaf. Nah, jadi gimana ini? Gimana? Apakah pertanyaan saya kembali gini? Apakah yang Anda sebut dengan kapital tadi benar adanya bahwa dia adalah ekuitas gitu? Karena kalau mengalokasikan kapital itu artinya gini. Anda mengalokasikan dana yang ada untuk dijadikan bentuk barang A, bentuk barang B, bentuk barang C, atau aset A, aset B, aset C. Betulkah gitu? Artinya Anda hanya boleh beli aset atau inventory lah ya kalau barang dagang Anda, itu yang semua uang yang berasal dari ekuitas saja. Lalu yang dari surat utang untuk apa? Anda hanya boleh bangun pabrik, itu dari ekuitas saja. Lalu surat utang untuk apa? Dana pinjaman dari bank untuk apa, Marifai? Ya Pak. Ya, apa? Dana dari bank untuk apa?
Ayo, siapa tadi yang bertanggung jawab? Menjawab bahwa kapital itu adalah ekuitas. Nabila, Anissa, Aulia. Karena bagaimana? Maaf Pak, sepertinya kapital itu modal sama liabilitas Pak. Siapa yang jawab? Saya. Aulia ya. Kenapa bisa begitu? Karena kalau menurut saya dari penjelasan Bapak tadi berarti ekuitas itu utang itu juga termasuk modal Pak. Karena kan bakal diputar lagi gitu Pak. Ya. Jadi konsepnya itu begini ya. Ketika konsep akuntansi itu sebenarnya gini. Yang di sini adalah pendana. Yang di sini adalah akun yang didanai. Orang-orang mau naruh uangnya di sini. Lalu uang yang sudah dipercayakan kepada perusahaan dibelanjakan, diubah menjadi aset. Masalahnya ada dua jenis sifat dana itu. Ada dana yang meminta return tetap. Ada dana yang tidak meminta return tetap. Ya enggak? Minta return tetap. Ada dana yang memberi hak milik. Ada dana yang tanpa hak milik. Ya enggak? Betul? Betul ya? Yang minta return tetap itu berarti utang, yang tanpa return tetap berarti itu ekuitas. Yang memiliki hak milik itu berarti ekuitas, yang tanpa hak milik itu berarti utang. Mungkin enggak gini? Mungkin enggak gini. Kalau ini aset 100, ini utang, ini ekuitas 0, ini juga 100. Mungkin enggak gitu, Aulia? Mungkinkah itu terjadi? Mungkin Pak. Dan apakah kalau mungkin terjadi, apakah itu wajar? Aulia? Ania, apakah mungkin sebuah perusahaan memiliki hutang 100 dan aset 100, ekuitas 0? Mungkinkah Aulia? Apa Hania? Yang Anda tidak tahu sekarang ya, yang Anda tidak tahu sekarang itu adalah perusahaan di Indonesia itu banyak yang ekuitasnya 50, hutangnya 50, ekuitasnya minus 50. Ini ramai perusahaan di Indonesia ini beberapa tahun dari data yang ada ini banyak sekali terjadi. Buktikan caranya dengan Anda ngecek ROE negatif. Atau malah ROE-nya positif, tapi ROA-nya negatif. Itu tandanya perusahaan memiliki ekuitas negatif. Nah, pertanyaan saya gini, ini tidak secara akuntansi, secara logis, bisa enggak hanya perusahaan memiliki utang 100, aset juga 100? Bisa kayaknya, Pak. Bisa kayaknya. Dan apakah itu wajar? Apakah itu wajar? Untuk wajar kayaknya tidak, Pak. Ketika Anda mengatakan itu tidak wajar, itu disebabkan karena Anda membaca buku yang ditulis oleh Amerika. Anda diajar dengan buku-buku teks Amerika, buku teks akuntansi Amerika, apalagi manajemen keuangan di Amerika. Kalau Anda mau buka usaha Hania, apakah Anda akan pergi ke bursa efek, lalu terbitkan modal saham, apa Anda datang ke orang tua Anda, Pak, Bu, minta uang, pinjam uang 100 juta untuk beli usaha. Apakah ini skenario-nya, skenario 1 atau skenario 2?
Skenario 1, Pak. Anda pergi ke bursa efek, Anda mau bikin Anda mau bikin coffee shop, lalu Anda mendaftarkan diri perusahaan Anda ke bursa efek, lalu Anda cari modal di situ. Alia? Iya, Pak. Ya, Ania. Kalau menurut saya skenario 2, Pak. Ya, Anda tahu syaratnya untuk bisa mendapatkan dana dari bursa efek. Anda harus berlaba 5 tahun berturut-turut. Ini perusahaan baru berdiri, ini saja sudah membuat Anda tidak bisa mendaftar. Anda sudah harus diaudit oleh KAP. Anda harus mempunyai underwriter. Anda harus memiliki macam-macam prospektus. Ini yang Anda mau bikin coffee shop level Kota Padang misalnya, atau level Indonesia sekalipun. Itu prospektus macam apa mungkin belum akan ada. Jadi ini skenario yang paling mungkin itu. Anda pergi ke orang tua, pinjam uang 100 juta dulu, saya mau bikin coffee shop gitu. Ya skenario-nya skenario seperti ini. Nah, kenapa tadi Anda terjebak dengan bahwa kapital itu adalah ekuitas? Karena pemahamannya bahwa kapital itu adalah apa yang ada di ekuitas. Sebenarnya yang dilakukan oleh Warren Buffett itu mengalokasikan kapital adalah apa yang ada di aset sini, aset 100 itu. Berapapun jumlah utang, berapapun jumlah ekuitasnya, semuanya sudah dijadikan aset. Ini sama artinya gini, ketika mengalokasikan kapital, perusahaan memiliki kas, memiliki account receivable, memiliki inventory, memiliki sekuritas jangka pendek, memiliki apalagi aset tetap itu ada mobil, ada bangunan kantor, ada pabrik, ya, kemudian ada aset tidak berwujud, ada yang mungkin berupa paten, ada yang berupa cipta yang mereka beli gitu ya, atau hak kopi yang mereka beli. Pertanyaannya, ketika dia 100, ini berapa, ini berapa, ini berapa, dan seterusnya ini berapa nilainya. Ini artinya adalah bagaimana perusahaan itu mengalokasikannya menjadi 100. Paham ya? Kalau sekarang misalnya gini ya, kalau misalnya Anda sudah bekerja dan punya gaji, sebulan itu Anda digaji 3 juta. Oke, 3 juta. 3 juta ini tentu akan Anda gunakan gitu ya. Nah, penggunaannya itu mana yang menjadi kas harian, mana yang masuk menjadi tabungan, mana yang masuk menjadi cicilan. Itu kan namanya Anda mengalokasikan kapital Anda. Nah, Warren Buffett itu menyebut prinsipnya adalah dia orang yang mengalokasikan kapital. Kapital yang dialokasikan itu ya dalam konteks dia adalah dana yang dipercayakan kepada dia untuk dia tempatkan di mana. Jadi penempatan dana bisa dalam bentuk sekuritas. Sekuritas itu ada surat hutang kah atau surat saham kah gitu. Ya. Terus kemudian bisa dalam dolar, dalam emas gitu, atau derivatif dari semuanya ini. Derivatif dari semuanya, turunan dari surat hutang, surat saham, transaksi mata uang, emas dan lainnya. Atau juga ini bahan makanan. Bahan makanan juga ada pasarnya dan juga ada turunan dari pasar bahan makanan itu. Nah, Warren Buffett ini karena keberhasilannya, konon dia lebih kaya daripada 50 negara digabungkan. 50 negara kekayaan GDP seluruh 50 negara itu digabungkan masih kalah dari satu orang Warren Buffett. Saya dari tetangga sebelah aja enggak lebih kaya saya. Dia dari 50 negara, dibandingkan dengan kaya 50 negara, lebih kaya dia. Nah, saya dengan tetangga sebelah aja enggak bisa lebih kaya. Nah, itu dia kayanya.
Tapi kalau Anda coba Anda cari videonya di Google, di YouTube ya, ini orangnya sangat sederhana. Mobilnya masih mobil yang sama dengan yang dia beli pertama tahun 70-an, 80-an. Rumahnya masih rumah yang sama. Kalau makan siang itu ya dengan Coca-Cola dan satu buah burger. Dia Coca-Cola enggak dia beli karena dia yang punya pabrik Coca-Cola, karena dia yang punya saham Coca-Cola itu dia. Orang bilangnya sederhana, tapi bisa juga dibilang Yahudi pelit. Nah dia Yahudi. Nah di sini adalah berarti konsepnya adalah bahwa alokasi kapital itu adalah konsep yang paling penting di dalam bisnis. Misalnya gini, Honda ya, Honda Astra Honda Motor Indonesia. Oke, penduduk Indonesia ada sekian ratus juta gitu. Ada kelompok usia di Indonesia itu kurang lebih seperti ini. Ini usia muda itu di sini ini kecil dari 10 tahun misalnya, ini antara 10 sampai 15, yang kemudian antara 15 sampai 25 misalnya itu ada di sini. Nah, ini konsumen Honda ini. Dan total ini adalah pemakai Honda misalnya. Karena antara anak sekolah juga perlu ya. Nah, Honda kemudian mengalokasikan dana mereka, kapital mereka menjadi sepeda motor. Ada sepeda motor kemarin itu Matic gitu ya, kemudian non Matic, kopling, aduh kopling tangan, ini kopling ada tanpa kopling, ya. Terus Matic dibagi-bagi lagi, kopling dibagi-bagi lagi, tanpa kopling dibagi-bagi lagi. Nah ini kan semuanya berupa sumber daya yang dialokasikan. Ada kemungkinan dia akan berhasil, ada kemungkinan dia akan gagal di setiap aktivitas mereka ini. Nah, oleh karena itu setiap modal yang ditempatkan itu harus dipahami bahwa ada kaitan antara risk dengan return-nya. Ketika perusahaan merilis merek misalnya Scoopy, ada risiko bahwa Scoopy ini hanya akan diminati oleh perempuan saja misalnya, atau juga ada kemungkinan dia malah tidak diminati oleh para perempuan, sehingga return-nya terpengaruh. Atau awalnya hanya ditujukan untuk perempuan usia antara 16 sampai 25 tahun misalnya, tapi kemudian ternyata cowok pun ingin pakai Scoopy gitu. Oke. Nah, sehingga bagaimanapun akan mempengaruhi return perusahaan. Nah, perusahaan harus memperhatikan hubungan antara berbagai alternatif yang ada untuk dalam konteks yang real ya, bisnis yang real, maksud saya yang memang ada fisik barangnya. Kalau sekuritas itu fisik barangnya tidak ada, maka harus dibandingkan antara return yang betul-betul diperoleh dengan return atau sasaran yang ditetapkan, jadi yang ekspektasian. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, di sini kita harus pahami bahwa perusahaan itu adalah agregat dari portofolio yang ada pada diri mereka. Tadi saya contohkan agregat portofolio itu dalam bentuk barang. Sekarang misalnya kita lihat ya, Lion Air Group. Lion Air Group itu di dalam negeri itu ada 3. Ada Lion Air, ada Batik Air, ada Wings Air ya. Di luar negeri mereka punya lagi cabang-cabang. Jadi yang cabang-cabang luar negeri ini ada di sini beragam. Nah, Lion Air memiliki pangsa yang berbeda dengan pangsa Batik ya. Sementara Wings Air memiliki pangsa yang berbeda, tetapi tidak dari kelas. Kalau ini dari
penghasilan misalnya, tapi kalau Wings Air ini dari jarak tempuh. Orang jarak tempuh, misalnya dari Padang Jambi, Padang Palembang, itu tidak pakai Batik Air, tidak Batik Air yang melayani, tapi Wings Air yang melayani. Sehingga kelompok penghasilan bisa tidak terpengaruh di sini. Kecuali ya dia memang tidak mau ke Jambi itu, langsung dia ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru dia balik lagi ke Jambi. Nah, ada enggak, dengan begini, ini tentu ada return yang dia ekspektasikan, yang dia ekspektasi di sini, dan ini juga punya risiko di jalur di layanan mereka. Demikian juga dengan Batik, return yang diekspektasikannya akan berbeda dengan yang di Lion, dan risikonya juga akan berbeda dengan risiko di Lion. Anda pernah mengalami enggak pesawat delay? Pesawat delay yang sampai lebih dari 3 jam pernah enggak? Saya pernah mengalami delay lebih dari 3 jam. 4 jam, hampir 4 jam. Padahal Jakarta itu 400-an saya tiketnya. Lalu delay-nya itu baru terbang itu jam 10 malam. Seharusnya jam 7 sudah terbang, baru terbang jam 10 malam. Nah, karena itu harus diganti uang 300.000. Saya dapat uang 300.000, sehingga total biaya terbang saya hanya 100.000. Kalau saya pakai uang 100.000, pakai NPM atau ANS ke Jakarta, itu tidak nyampe. Nah, ini paling-paling baru sampai Bukit Tinggi sudah 100.000, baru cukup untuk sampai Bukit Tinggi, atau baru cukup untuk sampai Mas Raya, jangan-jangan ya. Nah, pernah nggak Anda perhatikan bahwa ketika itu saya pakai Lion, saya pernah juga telat dengan Garuda misalnya. Kalau penumpang Garuda ngamuknya dengan penumpang Lion itu beda. Kalau penumpang Lion ngamuknya itu bisa banting-banting barang. Coba aja lihat di televisi. Di tahun-tahun yang lalu, 2 tahun terakhir kan orang udah nggak banyak terbang, itu udah banyak kasus terlambat pesawat. Tapi di tahun-tahun lalu kalau pakai Lion Air, pesawat itu terbang, itu orangnya ngamuk-ngamuk, banting-banting meja, banting kursi. Tapi kalau Garuda, dia beda. Karena penghasilannya lebih tinggi, pangsa pasar, kelompok pasarnya lebih berbeda, maka cara ngamuknya juga berbeda. Gitu. Nah, artinya ketika Anda memahami portofolio, Anda tidak harus terpaku bahwa yang disebut dengan portofolio itu adalah sekuritas saja, tidak hanya produk saja, produk fisik ya, tapi juga bisa produk jasa. Oke. Produk jasa misalnya apa? Lion Air ini, penerbangan ya, itu termasuk produk jasa. Nah, portofolio juga bisa saya ambil contoh misalnya untuk perbankan, bank ya. Bank itu kan jasanya hanya 2, jasa simpan uang, jasa pinjamkan uang. Nah, jasa menyimpankan uang itu ada macam-macam, jasa meminjamkan uang juga macam-macam. Nah, portofolio bank itu bisa disebut yang ada di sini. Semua jasa yang dia tawarkan. Walau bank itu sendiri bisa jadi dia memiliki dana yang dia simpan pada sekuritas. Jadi di antara dana itu dia bisa tempatkan lagi di tempat lain untuk sekuritas. Biasanya dia berarti dia minjamkan di sini dalam tanda kutip ke Bank Indonesia atau ke bank lain untuk digunakan oleh bank tersebut untuk transaksi. Tapi ini yang disebut dengan sekuritas portofolio. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Poin yang di bawah ini saya cover dengan contoh yang tadi. Nah, sama dengan universitas. Coba aja Anda lihat Fakultas Ekonomi ya. Ya, Fakultas Ekonomi itu punya berapa program studi? S1-nya ada 3 kan? S1A, S1M, S1E. S2-nya ada 3. S3-nya ada 2.
akuntansi belum punya S3. Ya, MM, MSIAK, MSI, IE. Ini doktoral IE, doktoral ilmu ekonomi, doktoral ilmu manajemen. Ada satu lagi, S1 akuntansi itu terbagi dua juga. Ada yang reguler, ada yang dari D3, lulusan D3. Di sini pecah lagi nih, ada D3. D3 ada 4 prodi lagi. Totalnya dekan itu mengelola 15 prodi. Berarti dekan mengelola 15 portofolio. Masih ada satu lagi di sini, PPAK. Ada 15 atau 16 portofolio. Portofolio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 total. Payakumbuh 2. Nah, Payakumbuh 2. Ada 2. 15 portofolio dekan. Nah, dari yang 15 ini, masing-masingnya punya return sendiri. Punya risiko sendiri. Yang return ini memberikan cash yang lebih banyak. Memberikan cash. Artinya gini, prodi-prodi ini tidak semuanya memberikan income yang sama dan tidak semuanya memiliki return yang sama dan tidak risiko antar mereka juga berbeda-beda. Risiko yang dikelola oleh dekan apa terhadap prodi? Mahasiswa tidak tamat tepat waktu, mahasiswa terganggu studinya karena faktor ekonomi misalnya. Mahasiswa terganggu karena layanan. Nah, itu harus dikelola oleh dekan secara enterprise wide, secara organisasi, secara keseluruhan. Ya, Anda sendiri itu memiliki portofolio juga. Portofolio Anda apa? Ada yang 24 SKS, ada yang 18 SKS, ada yang hemat sekali 12 SKS sajalah. Dan 12 kali 8 kan sudah 96. Betul ya. Lalu nanti sisanya cicil-cicil aja. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Anissa, Sinta, Nabila, Pak Ahmad, Khairuddin. Ini loteng aja dari hari pertama sampai sekarang loteng kelihatan. Ada pertanyaan? Penggemar Juve ya? Pak, izin bertanya Pak. Iya, siapa Hengki ya? Jadi sekarang ini kan tentang manajemen portofolio ya Pak. Ya. Fokusnya manajemen portofolio itu yang di School Manajemen Risiko ini fokusnya kemana Pak? Apakah itu termasuk ke investasi itu nggak Pak? Fokusnya ke yang lain gitu Pak? Mungkin itu aja Pak. Sekuritas ya maksudnya ya. Sekuritas maksudnya itu. Ya, oke. Saya asumsikan maksud Anda adalah gitunya. Jadi memang gini, kata portofolio sendiri itu bisa diterjemahkan secara sempit kalau di bidang keuangan itu hanya pada bagaimana perusahaan menempatkan dananya ke dalam sekuritas-sekuritas. Kalau perusahaan menempatkan dananya dalam sekuritas-sekuritas, mari kita lihat laporan posisi keuangan perusahaan. Kita ambil saja misalnya sebuah perusahaan rokok, Jaya Mandala Sampurna. Perusahaan ini kan punya aset, jadi ada kas dan sebagainya. Lalu dia ada sekuritas di sini. Kalau yang dimaksud dengan portofolio itu hanya sekuritas, berarti dari asetnya yang 1.000, mungkin sekuritasnya hanya 100. Maka manajemen portofolio yang dimaksud itu adalah atas yang 100 rupiah ini. Nah, apakah itu bisa disebut dengan manajemen portofolio? Bisa. Karena
ketika perusahaan menempatkan dananya di sekuritas, itu artinya dia sedang memikirkan bagaimana bisa memberikan return kepada perusahaan. Jadi nanti di dalam laporan laba rugi, di bagian sini akan ada nanti pendapatan dari sekuritas misalnya ya. Atau nanti akan ada gains, holding gains yang muncul. Ya. Jadi itu kan bagian dari kinerja yang tercipta karena pengelolaan sekuritasnya. Sekuritas yang 100 ini bisa jadi dikelola oleh perusahaan sendiri, bisa juga dikelola oleh perusahaan sekuritas betulan. Jadi yang dananya yang 100 ini mungkin dia serahkan kepada Mandiri Sekuritas. Ya, oleh Mandiri Sekuritas ini dikelola sebagai bagian dari aset Sampurna. Paham yang Kia? Nah, kalau bagian yang ini kita bicarakan untuk sebuah perusahaan seperti Sampurna, berarti kita bicara hanya bagian yang kecil ini. Tapi bagi Mandiri Sekuritas, portofolionya itu adalah apa yang ada di seluruh aset ini. Yaitu seluruh dana. Ini kan misalnya dari Sampurna ada 100. Dari perusahaan lain ada lagi 100. Dari yang lain ada 150, ada yang 75, ada ini. Nah, totalnya di sini yang dia kelola itu adalah bentuk sekuritas, bentuk portofolionya. Nah, dia sebagai sebuah perusahaan portofolio, maaf saya salah ya, dana yang ada nanti kan menjadi dana nasabah ya, kasarnya dana nasabah segini. Nah, dana nasabah ini tentu dia tidak simpan begitu saja, tentu dia carikan sekuritas yang harus ada. Ada sekuritas yang dia ambil berupa saham, ada yang berupa surat hutang, obligasi misalnya. Ada yang surat hutang obligasi swasta, ada yang surat hutang dari negara. Ya, surat hutang SBI misalnya, itu dari pemerintah. Ada yang dia taruh misalnya di derivatif. Derivatif dari semua instrumen yang ada, atau misalnya dia taruh di emas. Jadi dari dana yang dimiliki oleh Sampurna bisa jadi dia tempatkan di dalam paduan di sini. Jadi Rp2 di sini, Rp5 di sini, Rp20 di sini, Rp175 di sini, Rp4 di sini misalnya gitu. Atau hanya beberapa paket saja. Jadi dia kelola ini semuanya sebagai bagian dari portofolionya. Nah, jadi ada dua konsep portofolio tersebut. Bisa yang dimaksud dengan hanyalah portofolio yang dikelola oleh perusahaan dalam bentuk sekuritas secara kecil di sini, atau menjadi sebuah aset total bagi perusahaan sekuritas sendiri yang kemudian dia simpan-simpan sebagai portofolio. Dia bagi-bagi menjadi portofolio-portofolio. Mungkin ada yang dibeli di dalam negeri, mungkin ada yang dibelinya di luar negeri, dari pasar di luar negeri. Nah, di dalam manajemen risiko, portofolio bisa juga diartikan adalah sebagai yang 1000 ini. Bahwa perusahaan seperti Sampurna ini mengalokasikan kapital yang 1000 dia punya ini. Di mana dia naruh? Kenapa dia naruh 100 di sini, bukannya 150, bukannya 75, atau bukannya 750? Itu tentu dia menerapkan cara berpikir mana berapa return, berapa risiko, berapa kebutuhan dana, berapa kebutuhan aset dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan portofolio pada konteks manajemen risiko kita di akuntansi di sini adalah dalam konteks yang luas, tidak hanya sekuritas yang ada dikelola oleh sebuah perusahaan di sini atau sekuritas yang dikelola oleh perusahaan sekuritas itu sendiri, tapi bisa di sini menjadi keseluruhan aset ini. Bagaimana dia menempatkan sebagai aset? Kurang lebih gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan.
Saya mau perkenalkan pada Anda, karena Hengki tadi kebetulan bertanya, saya carikan dia sebentar. Di layar Anda itu sekarang tidak ada gambar ini. Ada gambar kurva ya. Ya, Pak. Nah, ini adalah gambar kurva untuk portofolio yang berbentuk sekuritas saja. Nah, gambar kurvanya disebut dengan kurva efisien frontier. Jadi frontier itu apa? Garis depan ya, garis depan yang efisien. Kurvanya kurang lebih begini. Di dalam presentasi, di dalam buku nanti kurvanya sedikit berbeda, tapi intinya sama. Nah, sumbu X adalah sumbu risiko, sumbu Y adalah sumbu return. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi expected return. Expected itu bisa diterjemahkan sebagai agregat rata-rata. Bisa juga diterjemahkan sebagai harapan. Nah, kalau ini dicontohkan 100% dalam bentuk surat utang obligasi, maka level risikonya diukur dari deviasi standar return ya. Deviasi standar return itu artinya gini, kalau return itu dalam bentuk kurva berbentuk bell ini, maka yang disebut dengan deviasi adalah simpangan dari min-nya yang di kanan ini. Seberapa jauh dia dari min. Nah, ini risiko. Jadi ini risiko rata-rata, ini deviasinya. Nah, deviasi ini return. Deviasi dari return itu makin jauh dia ke sini, makin ke kiri atau makin ke kanan, berarti makin jauh dari min. Dari rata-rata. Nah, di sini untuk minnya, untuk return deviasinya, ini menggambarkan risiko. Jadi coba Anda perhatikan gini, bahwa risiko itu adalah deviasi dari return. Ini ada return di sini, ini ada return juga di sini. Tapi ini yang diekspektasi, ini yang deviasinya, yang dihindarkan. Nah, risiko di bond itu kecil, hanya katakan 9. Returnnya juga kecil, hanya 8. Oke. Nah, ketika kemudian bonds itu dicampur dengan saham, returnnya menurun, bond menjadi 75, saham 25, returnnya risikonya menurun, dan returnnya menaik. Jadi pernyataan bahwa semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi return, ini sebenarnya tidaklah tepat. Karena bentuk kurvanya seperti ini itu menyebabkan malah return lebih tinggi ketika risiko menurun. Ya, ini kan returnnya 8,6 katakan begitu. Nah, ketika dirubah lagi bentuknya, risiko menaik, tetapi return juga menaik. Oke, misalnya di sini 50-50, di sini 40 bond naik lagi, tapi sedikit kenaikannya. Risikonya bertambah besar, returnnya naiknya sedikit. Jadi ini penambah risiko, ini penambah return. Nah, ketika 100% itu stop, risikonya bertambah segini, returnnya hanya bertambah sebesar ini. Nah, apa yang disebut dengan frontier ini? Apa fungsi frontier? Setiap orang itu hanya akan melakukan investasi pada titik-titik di bawah garis ini. Di bawah garis ini, di dalam garis ini.
dia tidak akan seharusnya tidak berada di titik yang berada di luar garis yang silang, lingkar silang ini. Karena kenapa? Return-nya mungkin besar, tetapi penambahan risikonya juga besar. Ya. Nah ini namanya efisien frontier. Kalau Anda kuliah TPAI, teori portofolio dan analisis investasi, Anda akan diperkenalkan juga dengan foreign. Nah, di dalam buku gambaran ini gambar frontiernya, gambar frontiernya mana? Nah, ini gambar frontier yang ada di dalam buku. Jadi orang hanya akan berada di sekitaran ini. Nah, garis ini, garis yang lurus ini menggambarkan titik temunya di mana ya titik singgung di mana paling efisien dia untuk melakukan investasi. Gambar efisien frontier ini adalah gambar ciptaan. Jadi dari berbagai data kita akan mendapatkan frontier yang mungkin juga berbeda-beda. Baik, ada pertanyaan enggak lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau yang seperti tadi itu, Pak, kurva tadi kan ada diversifikasi portofolio itu kan, Pak. Nah, yang terbaik, yang idealnya itu diversifikasinya itu sebanyak apa gitu, Pak? Yang idealnya, Pak? Ya, tergantung pada kesukaan Anda terhadap risiko. Tergantung seberapa suka Anda dengan risiko. Gitu. Kalau Anda sifatnya tidak begitu senang dengan risiko, maka komposisi bondnya pasti lebih besar daripada sahamnya kan. Kalau Anda senang dengan risiko, lebih berani menghadapi risiko, mungkin sahamnya yang lebih besar. Nah, untuk yang sekuritas, untuk yang produk real, nah itu juga kan coba aja Anda perhatikan. Pernah makan di rumah makan Padang ya? Nah lah ya, si Padang ya. Coba Anda perhatikan, ada nggak yang mengambil risiko menyajikan menu selain dari ayam dan lele? Berapa banyak dari warung nasi itu yang menyajikan makanan selain ayam dan lele? Termasuk ikan laut ya, ikan tuna ya. Ayam, lele, ikannya ikan tuna. Berapa? Sajian di warung itu umumnya gitu. Ayam ada 4 macam. Ayam goreng, bumbu ayam goreng cabai, gulai ayam bakar. Nah, ayam pokoknya. Nah, ayam gorengnya bisa 2 jenis pula, ayam merah, ayam hijau. Lele juga begitu, bisa. Terus nanti ada daging. Pernah nggak ketemu ikan gabus misalnya, di warung seperti itu? Pernah nggak jarang-jarang warung nasi misalnya yang jualan ikan-ikan kecil, sungai kecil, menjual belut gitu ya. Ya, umumnya kan sama aja. Ada daging dengan berbagai olahan, daging sapi pasti, dan lalu yang seperti tadi ayam, lele, ikan laut. Jarang yang punya variasi banyak gitu selain yang 2 itu. Kenapa? Mungkin karena dia ingin mengambil aman saja. Karena orang butuh protein yang begini dan lebih aman gitu. Kenapa ayam dan lele kemudian nila gitu? Ya karena ada peternakan yang bisa memasoknya. Yang lain-lain gimana? Ya tidak ada yang memasok. Risikonya tinggi, walau orang ramai tapi risikonya tinggi. Nah, itu termasuk portofolio juga kan Ulia. Jadi dia memadu barang dagangannya karena dia berkonsep bahwa
masing-masing produk itu ada return-nya, tentu juga ada risikonya. Ada warung nasi Padang yang jualan gulai kambing? Ada kan? Ada kan? Dan juga cukup jarang itu, tidak semua warung nasi Padang yang jual rendang kering. Rendangnya rendang basah. Karena rendang basah hanya butuh 4 jam, rendang kering 6 jam ke atas. Ya enggak? Itu jadi konsepnya memang kenapa saya contohkan tadi dengan rumah makan Padang yang hanya jualan barang yang persis sama tadi, karena dia mungkin adalah cara dia memandang risikonya lebih konservatif daripada orang lain yang berinvestasi dan tanda kutip dengan produk-produk yang berbeda. Ketika menggunakan sekuritas yang konservatif, itu akan menggunakan menaruh portofolionya pada surat-surat hutang saja. Karena kenapa? Memberikan imbalan pasti. Itu berupa bunga. Sementara saham itu memberikan imbalan yang tidak pasti. Walau ada 2 imbalan dalam bentuk dividen dan realisasi pasar, tetapi ya tidak pasti. Besok naik, ya setelah itu bisa jadi terjun, kan? Itu maksudnya. Ada pertanyaan lain? Silakan kalau ada. Baik, ini gambar yang tadi, kita lanjutkan dulu. Nah, kenapa portofolio itu dikenal hanya pada manajemen uang saja, itu money management dalam hal ini berarti sekuritas saja, karena lebih mudah untuk dikuantifikasi. Lebih mudah untuk dikuantifikasi tingkat pengembaliannya. Saya contohkan gini, kembalikan di sini. Ini ada risk-free rate-nya, tingkat pengembalian bebas risiko. Ini kalau di Indonesia berarti surat utang Bank Indonesia atau surat utang negara SUN. Oke. Nah, titik ini adalah titik di mana risiko itu 0. Media 0 ini kan risiko deviasi standar adalah risiko. Nah, titik risiko 0 tapi punya pengembalian gitu. N 7%, 2,5% atau berapapun itu ada pengembaliannya walau dengan risiko 0 untuk surat utang. Tapi kalau misalnya dia pabrik roti, ada nggak risk free rate-nya? Berapa risk free rate roti? Nggak ada yang tahu. Gitu. Apakah satuannya kilogram kah, atau satuannya potong roti kah, atau satuannya rupiah kah? Ya apapun itu tidak mudah untuk mengkuantifikasinya. Tetapi kalau menggunakan surat berharga itu mudah untuk mengkuantifikasinya. Itu yang mengapa kemudian dikatakan bahwa yang paling maju itu adalah money management. Karena kenapa? Return-nya bisa dihitung, volatilitasnya bisa diestimasi, kemudian korelasinya terhadap informasi itu juga mudah untuk dikuantifikasi. Ada beberapa kunci dari money management itu, ada risiko, ada reward, ada diversifikasi, ada leverage, ada hedging. Nanti kita akan lihat masing-masingnya setelah ini. Baik. Pertama risiko. Risiko itu digambarkan sebagai volatilitas ya. Volatilitas itu di pertemuan kedua kita pernah bahas. Volatilitas itu berhubungan dengan future events, peristiwa di masa depan, yang tentu saja tidak ada kepastian tentang apa yang akan terjadi esok. Nah, risiko itu berhubungan dengan volatilitas tersebut. Nah, yang bisa kita lakukan adalah melakukan menentukan variasi dari nilai. Kalau Anda misalnya ngitung net present value, ya, atau payback period, atau ROI,
ROI masa depan, maka yang Anda hitung ini adalah sesuatu yang di masa depan yang kita tidak tahu. Anda hanya akan mengatakan NPV-nya positif. Berapa positifnya? Ya antara Rp1 sampai 1 miliar rupiah. Payback periodnya berapa? Ya kalau normal 3 tahun, kalau tidak normal ya bisa 7 tahun. ROI-nya berapa? Ya di atas sedikit dari SBI. SBI berapa? 5,5 ya, berarti mungkin sekitar 6 sampai 7,5. Kita hanya bisa pakai range gitu. Tetapi semuanya ini ditentukan, dipengaruhi oleh volatilitas yang ada. Itu risiko. Kemudian nah ini tadi reward bisa tidak pasti tapi bisa diestimasi. Nah, kemudian diversifikasi. Mendiversifikasi itu adalah menyebarkan risiko dan menyebarkan return di banyak tempat. Jadi pertanyaan Aulia itu mana yang lebih aman? Berapa persen saham, berapa persen obligasi? Ya, kalaupun Anda akan memilih hanya saham, maka saham itu tidak hanya saham satu perusahaan, tapi ada lebih dari satu saham. Nah, ini beberapa saham. Kalau misalnya saham dibagi, ada saham, ada obligasi, maka saham juga dibagi beberapa, obligasi juga mungkin dibagi beberapa. Maksudnya apa? Karena tidak semuanya memiliki risiko yang sama dan tidak semuanya memiliki return yang sama. Ada kemungkinan ada yang jatuh, ada yang kemungkinan naik. Prinsipnya berasal dari peribahasa di barat sana, jangan taruh semua telur Anda di dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya lepas, robek, maka hancurlah semua telur yang Anda punya itu. Nah, kenapa harus dibagi-bagi? Misalnya kalau dalam konteks sahamnya, karena ada peristiwa yang memiliki dampak berbeda bagi perusahaan berbeda. Misalnya gini, kalau Anda punya saham satu perusahaan minyak, satu airline, maka ini saling hilang dia risikonya. Ketika harga minyak naik, maka harga saham perusahaan minyak naik ya. Ketika harga minyak turun, maka harga sahamnya turun ya. Oil ini turun ya. Tapi pada saat yang sama, ketika harga minyak turun, harga saham airline itu naik. Kenapa? Harga minyak yang murah akan menyebabkan biaya kos terbang menjadi juga murah. Nah, ketika harga minyak naik, maka dia juga turun. Tapi kalau COVID ini semuanya hancur. Semua estimasi hancur. Harga minyak turun berapapun sekarang orang tidak terbang kok. Ya. Kalau sekarang saham apa yang menarik? Ada yang main saham enggak? Saham bisnis apa yang menarik? Yang punya return bagus. Ada yang di GB? Ada yang di GB enggak? Rizky Faldi. Suci ada di GB enggak? Ya, nggak tahu apa saham yang justru mendapat manfaat dari COVID hari ini. Jadi kemudian makin dissimilar investasi, jadi makin tidak berkorelasi investasi Anda itu, maka level diversifikasinya menjadi lebih lebar. Kemudian leverage ini adalah hutang. Kalau dari sisi bahasa sebenarnya leverage itu ada makna lain yang disebut dengan pengungkit. Nah, kalau SMA dulu pasti pernah belajar yang ini pengungkit itu.
ada barang yang ingin kita angkat, supaya gampang kita pakai pengukir. Jadi dengan memberikan gaya ke bawah yang sedikit, Anda bisa mengangkat barang yang berat itu ke atas. Nah, hutang menggunakan istilah ini oleh orang di barat sana. Saya tidak tahu juga bagaimana usulnya mereka menggunakannya, tetapi prinsipnya begitu. Ternyata meminjam uang itu bisa memberikan kepastian, kemudahan untuk memperkirakan berapa Anda akan mengejar investasi, return investasi Anda. Karena kenapa? Bunga bank itu biasanya flat. Kalau tidak flat ya predictable. Ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya Anda meminjam dengan bunga 6% setahun, maka untuk bisa memenuhi pembayaran bunga ini, Anda harus menjual barang dengan return harus besar dari 6%. Ya enggak? Ya, Zakia. Ya, lebih besar dari 6% setahun. Nah, kalau begitu, katakan Anda bisa menjualnya dengan return 8% setahun. Berarti 6 Anda bayar untuk bunga, 2 Anda simpan sebagai return. Disimpan menjadi laba ditahan. Untuk kemudian Anda kembalikan ke dalam investasi Anda untuk disimpan lagi untuk jadi investasi. Ya, jadi ada keuntungan perusahaan untuk melakukan peminjaman karena bisa membuat perusahaan memiliki kepastian investasi. Dan lucunya kalau kita memiliki hutang, kinerja kita bisa tiba-tiba kelihatan membaik. Saya contohkan ke Anda ini. Ini perusahaan, asetnya 100, ekuitas di utang di posisi pertama, di ekuitas di sini. Di kondisi pertama dia di sini 30, di sini 70 ya. Laba perusahaan 10. Maka kalau ROA itu berapa dia? Kira-kira. ROA perusahaan berapa kira-kira? ROA itu apa rumusnya? Return bagi aset. Laba dibagi aset, 10/100. ROE-nya berapa? 20 dibagi 70. 10/70 ya. Sekarang saya ubah komposisinya, ini jadi 50, ini jadi 50. ROA berapa? Dengan kondisi ini berapa ROA-nya Ahmad Khairuddin? Dengan kondisi yang nomor 2 ini. Laba masih 10, aset 100 ya. Sekarang berapa ROE-nya? Laba 10, aset ekuitas 50. Hanya dengan melakukan peminjaman 20, leverage-nya 20, Anda mungkin menaikkan ROE dari 1/7 ini sekitar berapa? 17%. 1/7 itu katakanlah 17% ya. Menjadi 1/5, 20%. Naik ROA Anda. ROE Anda, sementara ROA-nya ya sama aja. Tapi hati-hati jebakannya, kalau ekuitas perusahaan itu minus, utangnya naik menjadi 100. Apakah mungkin terjadi? Sangat mungkin terjadi, dan ini banyak di Indonesia. Ya, utangnya dalam dolar, operasinya dalam rupiah, ketika harus bayar hutang, mereka harus sediakan dolar, uangnya tidak cukup lagi, sehingga utang ini menaik dari 50 jadi 100 misalnya. Ini terjadi di Indonesia. Sampai hari ini pun masih banyak perusahaan yang demikian. Jadi ada keuntungan untuk memiliki hutang. Jadi Anda menggunakan uang orang lain untuk menciptakan laba, lalu Anda memberikan return pada orang itu, return sisanya Anda simpan. Ini contohnya saja. Kemudian ada hedging namanya. Hedging ini adalah kalau di Indonesia disebut dengan lindung nilai. Saya berasumsi Anda sudah mempelajarinya di dalam manajemen keuangan ya. Sudahkah? Saya ingin mengkonfirmasi saja.
Belum, Pak. Belum. Anda sudah ngambil manajemen keuangan 2? Udah, Pak. Sudah, tapi belum disinggung tentang hedging. Belum, Pak. Nah, hedging ini ada beberapa bentuk. Saya ingin mencontohkan satu saja, dan itu judi. Misalkan ada sebuah perusahaan A, jadi dia meminjam uang ke bank sebesar $1.000. Ketika kursnya itu $1, itu sama dengan 15.000. Berarti dia dengan $1.000, 15.000, berarti dia berapa rupiah dapatnya? 15 juta ya? Ya. Itu 15 juta ya? Iya, Pak. 15 juta, oke. Ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2021. Perjanjiannya adalah bayar nanti tanggal 1 Januari tahun 2022. Di tanggal 1 Januari 2022 dia harus menyediakan $1.000 ya. Dengan asumsi tidak ada lagi bunga yang dia bayar, tapi dia hanya dia harus membayar $1.000. Pada tanggal 1 Januari 2022 dia harus menyediakan uang sebesar $1.000. Transaksinya terjadi bisnisnya mungkin dalam bentuk rupiah atau bukan, itu bisa saja. Tapi yang penting dia nanti harus sediakan $1.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa rupiah dia harus sediakan pada tanggal 1 Januari ini. Untuk itu dia harus tahu berapa, dia harus mengestimasi pada tanggal 1 Januari itu $1 sama dengan sekian rupiah yang dia tidak tahu. Nah, untuk melindungi dirinya, dia pergi ke Bank B. Ini dia meminjam di Bank A, dia pergi ke Bank B. Ke Bank B dia ngomong gini, saya butuh $1.000 tanggal 1 Januari tahun 2022. Dia datang ke sini pada tanggal 2 bulan 1 tahun 2021. 1 hari setelah dia mencairkan uang $1.000 itu. Nah, dia bertanya ke Bank B, saya butuh dolar nanti tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Pertanyaannya, berapa dijual $1-nya? Berapa rupiah $1 yang dijual oleh Anda? Anda berani jual. Bank B akan mengatakan gimana? Dia mungkin akan mengatakan dengan berdasarkan analisisnya, oke, saya jual $1 itu Rp16.000. Oke. Ternyata 1 tahun kemudian, ketika transaksi terjadi pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2022, $1 itu ternyata menjadi Rp18.000. Si A ini, si X ini, si X oleh karena itu hanya harus membayar berapa untuk $1.000 ke Bank B tanggal 1 Januari? 18 juta, Pak. Kenapa 18 juta? 16 juta, Pak. 16 juta, kontraknya 16 juta. Ya, dia hanya harus membayar 16 juta untuk barang yang untuk mata uang yang nilainya sebenarnya 18 juta. Sehingga dia punya kelebihan sebesar 1 juta, ya kan? 15 dari 16 juta yang dia dapatkan ini, 15 dia bayar ke bank A, 1 masuk sebagai gains, masuk ke laporan laba rugi. Berarti yang beruntung di sini siapa? Bank atau X? X, Pak. X beruntung. Sebaliknya, kalau ternyata pada tanggal 1 Januari 2022 tersebut, $1 itu sama dengan Rp10.000, maka untuk memperoleh barang yang nilainya 10 juta, X harus membayar sebesar $16
juta rupiah. Oke, dia membayar 16 juta. Dia dapat $1.000. Oke, $1.000-nya dia bawa ke ini, maaf tadi bukan ini ya, bukan 15 juta yang dia bawa, tapi yang dia $1.000. $1.000-nya dia bawa ke ini. Nah ini dia dapat $1.000 memang, tapi dia bayar 16 juta. Sehingga ada loss sebesar 6 juta rupiah. Nah, di sini X untung, kondisi pertama, Y rugi, dan sebaliknya ini rugi, ini untung. Satu untung, satu rugi, itu yang disebut dengan judinya. Paham ya? Saya tidak ajarkan judinya, saya hanya mau mengajarkan begitulah mekanisme hedging dalam mata uang dengan menggunakan instrumen, salah satu instrumennya seperti itu. Nah, ada pertanyaan enggak? Nah, manajemen portofolio ini mendukung manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan karena mengajarkan kita untuk memisah-misahkan mana asal risiko, mana bagian yang harus meretensi atau menyimpan risiko, atau apa, menyimpan ini bukan untuk disayang-sayangi ya, tapi yang memang risiko itu ada di yang melekat. Kemudian harus mentransfer risiko. Ke depan kita akan bicara tentang hedging ini, hedging, risk transfer, terutama maksudnya nah unbundling itu demikian. Ini kemudian untuk bank, ini agregasi risiko. Saya di sini memberikannya untuk bank ada, cuman ini kayaknya untuk transfer risiko itu kadang-kadang bisa berupa reasuransi di sini. Tidak kelihatan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Muhammad Rizky Faldi ini orangnya sudah bangun atau masih tidur? Kamera saya rusak, Pak. Oh, oke. Masih. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pekan depan. Topiknya, kalau tidak salah ya memang risk transfer. Baik, itu saja saya kira. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, baik, saya tutup kelasnya. Terima kasih, Pak.